Saudara, gagasan yang dilempar Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan hasil yang dikorupsi menuai polemik. Sejumlah pihak meragukan transparansi dan akuntabilitas kebijakan itu. Selain itu juga ada yang mendesak lebih baik diselesaikan dulu RUU perampasan aset ketimbang ada gagasan itu. Tepatkah gagasan Prabowo tersebut? Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi, Mas Mario. Dan juga Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat pagi, Pak Saud. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Ini kami juga masih mencoba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI untuk ikut bergabung bersama, tetapi hingga saat ini masih belum ada respon, sehingga kita bersama Bapak-Bapak yang sudah hadir melalui sambungan Zoom ini. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, memaafkan koruptor, yang penting mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Ini sudah tepat atau belum sebenarnya usulan dari Presiden Prabowo Subianto ini? Ya, saya kebetulan mendengar persis pidato itu ya setengah jam ya. Itu kan panjang tuh, di belakang, bagian belakang baru dia nyebut, di depan nyebut Indonesia gimana, Ya. baru sulit, di belakang baru nyebut itu. Kalau lihat dari pidato itu, dia kayaknya nggak paham due process of law ya. Due process of law itu semua tindak pidana itu harus ada prosesnya. Ya. Nggak bisa sembunyi-sembunyi kayak begitu. Memberantas korupsi itu Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan seterusnya. Jadi kalau bicara due process of law, di negara lain juga ada memaafkan kayak begitu. Jadi tapi prosesnya jalan dulu, karena disitulah kekuatan buktinya, transparannya. Jadi yang paling utama kan sebenarnya harus dipahami kalau kita mau kumpul lah, katakan apa sih nature-nya korupsi itu? Nature korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan, keuntungan pribadi, publiknya dirugikan, cenderung rahasia, kolusi, manipulasi, ketidakadilan. Itu kalau mau disebut sampai 50 juga ketemu itu apa nature-nya korupsi itu. Jadi itu harus dipahami dulu gitu. Makanya kalau kita mau lihat kenapa angka kita 34, kalau bisa saya dikasih waktu memaparkan di sini. Nah, itu di depan itu di layar itu kalau kita kenapa kita dapat angka 34? Ini angka indeks kan persepsi korupsi ya, Pak ya? Indeks persepsi korupsi Indonesia. Ya, kenapa kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu kan ada 13 lembaga yang menilai. Tapi di layar ini Anda bisa lihat itu untuk tahun 2023 itu hanya 8 lembaga. Ya kan? Yaitu apa yang namanya Economic Intelligence Unit, Political Research Service, Bertelsmann Transformation Index, World Justice Project, Varieties Democracy, IMD World Competitiveness, terus kemudian Global Insight, terus Political Risk, Economic Survey, itu yang paling bawah kanan yang pink itu malah disebut itu yang dinilai pimpinan nasionalnya juga dinilai loh sampai pimpinan lokalnya. Jadi jangan main-main, Anda ngomong apa salah aja bisa jadi menginspirasi orang tidak benar. Jadi persoalannya kembali dari 8 lembaga ini, kemarin World Economic Forum yang merah itu nggak nilai, nggak tahu kenapa itu saya nggak ngerti. World Economic Forum itu banyak yang dinilai dari kita, mulai dari bagaimana kita melaksanakan ekonomi, perizinan dan seterusnya. Dari 8 lembaga yang ada di layar itu, masing-masing itu lebih kepada menyentuh persoalan politik juga gitu. Jadi sekali lagi kalau Presiden meminta sesuatu diselesaikan tanpa due process of law, itu kontraproduktif. Jadi bikin pertanyaan di 8 lembaga yang kita lihat tadi itu, ini gimana sih menyelesaikan pemberantasan korupsi? Jadi aneh gitu loh. Oke, gitu Anda, Pak Saud, Anda mau bilang ini sebenarnya malah justru pemberantasan korupsi kita semakin mundur atau bagaimana? Oh iya dong. Akan kemarin itu salah satu menterinya menjelaskan bagaimana dia pengampunan itu pakai abolisi lah, amnesti. Itu soal lain. Makanya tadi kan Ketua KPK bilang itu bahwa yang penting prosesnya dulu. Bukan kemudian ada istilah diam-diam begitu. Itu buat orang asing aneh. Nanti Mas Janur bisa jelaskan dia pengalaman bagaimana di Rolls Royce itu memaafkan karena dia membawa nama negara. Tetapi itu ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk diemin aja ganti rugi, diem-diem, nggak begitu, Mas Mario. Tapi kan ini Pak Saud untuk kepentingan keuangan negara juga karena melihat aset yang harus dikembalikan dan lain-lain. Oh iya, itu makanya disebutnya due process of law. Proses hukumnya harus jalan. Itu kan Dedi bilangnya diam-diam.
Itu malah jadi aneh, dia transparansinya gimana, nanti unsurnya tidak adil. Karena kalau bicara Anda mengkorupsi, Anda harus buktikan dulu. Apa di pasal berapa Anda kenakan dia, apakah kerugian negara atau suap dan seterusnya. Jadi harus jelas dulu prosesnya, jangan, kalau saya bilang jangan panik deh berantas korupsi, tenang gitu, terkalem-kalem gitu. Jangan kayak 10 tahun terakhir deh. Oke, oke.